Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Hari ini saya mau sharing gitu ya. Mungkin kalau presentasi kok saya nanti jadi nervous seperti Pak Abe gitu. Jadi saya pakai bahasa sharing aja. Sharing apa yang sudah saya dan rekan saya gitu ya, Felix gitu untuk ini sudah tulis gitu ya. Nah, jadi saya dan Felix kita dari Universitas Kristen Petra, saya di Departemen Mata Kuliah Umum, sedangkan rekan saya Felix itu di pusat konseling gitu ya. Nah ini cuman karena Pak Felix tidak bisa hadir karena di kampus sedang ada acara besar juga gitu, jadi eh, saya sengaja nggak tulis namanya supaya dia merasa tersindir. Nah, jadi kami memberi judul Let Him Go gitu ya. Nah, jadi eh, ketika pertama kali eh, pengumuman tentang simposium itu disebarkan dan saya dan Pak Felix dapat beritanya, poster yang pertama itu belum mencantumkan topik tentang end of life, betul ya, baru tentang bioetika gitu. Jadi akhirnya kita buat abstrak yang mau membahas tentang TLS, PAS, kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi karena sebulan kemudian, persis setelah abstraknya diterima, terus muncul posternya ada Pastor Philip, ada dokter siapa gitu, dan ada Profesor Roland. Loh, kok ini kok membahas apa yang akan kita bahas gitu. Nah, jadi kita agak sedikit menggeser gitu ya. Kita agak sedikit menggeser, jadi kita buat abstrak baru tanpa mengubah yang apa ya, mengubah terlalu drastis. Nah, jadi eh, kami mau fokus gitu ya. Kami mau fokus pada sesuatu yang sangat pastoral, tapi bedanya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dari tadi itu mungkin di materi keynote speakers dan juga eh, materi dari Pak Abe, kita fokusnya itu kepada relasi kita itu sedang memposisikan diri kita itu sebagai caregivers atau family members atau kita memposisikan diri kita sebagai hamba Tuhan dan di hadapan kita itu ada seseorang pasien yang betul-betul terminally ill, ya kan? Materi-materi tadi kita itu rata-rata itu posisinya seperti itu. Di depan kita itu ada pasien yang terminally ill. What should we do? Nah, kalau fokus paper saya dan rekan saya itu fokusnya itu kepada caregivers. Jadi kita bayangkan di dalam ruangan itu ada seorang pasien yang sedang terbaring, lalu dikelilingi oleh yang biasanya kita sebut sebagai caregivers. Nah, caregivers itu seperti yang tadi diucapkan oleh Pastor Philips itu kan ada banyak. Ada termasuk hamba Tuhan, ada keluarga, terus habis itu ada penghibur-penghibur sialan gitu. Maksudnya ada teman-teman dan sahabat gitu. Nah, paper saya itu mengangkat tokoh-tokoh caregivers ini dan bagaimana kita itu bisa menjadi caregiver kepada caregiver. Gitu. Karena apa? Karena dari temuan-temuan gitu ya, ternyata caregiver itu tidak kalah sakitnya, tidak kalah menderita dengan pasien gitu ya. Jadi ini 75% dari caregivers, terutama para keluarga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ada seorang anggota keluarga yang betul-betul terminal ill di momen-momen akhir gitu, yang mungkin di momen-momen apa ya, momen-momen yang sangat autentik gitu menurut bahasanya Pak Abi itu se segenap anggota keluarga gitu, inner circle-nya itu juga ikut menderita gitu ya. Nah, ini sendiri juga apa ya, salah satu pengalaman, termasuk pengalaman pribadi saya gitu ya. Ayah saya meninggal tahun lalu dan saya menulis paper ini dengan pemikiran apa yang saya inginkan, apa yang mama saya, adik saya itu inginkan dilakukan oleh orang-orang di sekitar gitu ya, dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh teman-teman ketika kami sedang mengalami situasi seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini saya cukup yakin gitu ya, tanpa statistik pun saya yakin beberapa di antara kita, terutama di usia-usia yang seperti ini, pasti pernah mengalami momen-momen ini gitu ya. Momen-momen ketika kita itu sangat 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 letih gitu ya, burn out secara fisik gitu ya, secara mental gitu ya. Ketika ada seorang keluarga yang di momen-momen tersebut gitu ya.
63%. Jadi orang yang seorang caregiver dan yang non caregiver itu perbedaannya itu sampai 63% mereka lebih mungkin menghadapi resiko-resiko gitu ya. Mereka biasanya juga ini kan apa bukan cuma nggak bisa tidur, apalagi kalau misalkan rumah sakitnya itu atau tempat ini ya vaskesnya itu nggak nyaman gitu kan. Eh, saya masih ingat waktu nemeni papa saya sebelum dipindah ke ruangan yang lebih besar itu, kursinya itu kursi kayu yang gini gitu. Jadi ya udah, jadi tidurnya itu gini. Tapi kan nggak mungkin tidurnya gini. Nah, tidurnya jadi akhirnya miring Pak. Besoknya, wah ini perlu pijet gitu kan. Tapi kalau saya pijet, siapa yang gantiin untuk ini apa nemenin gitu ya. Jadi ada masalah kesehatan gitu ya. Nah, terus ini juga momen-momen gitu ya. Eh, Mama saya gitu ya ngingetin, wah setiap hari itu dikirimin imbus gitu ya. Jadi segala daya tahan tubuh juga menurun gitu ya. Terus stres gitu dan lain sebagainya. Ya, lalu banyak sekali para caregivers itu ya, itu yang selain juga masalah ini ya, masalah capek secara fisik gitu ya, capek secara mental, tapi juga ada pressure yang ini ya, yang seakan-akan ketika melakukan segala sesuatu ini gitu ya, itu tuh juga ada rasa takut kelirunya gitu. Nanti ada satu dokter datang tanya, Bu, apakah mau dilakukan seperti ini? Nah, itu bingung gitu ya kan? Malah mungkin kadang semua pertanyaan gitu ya, mulai pertanyaan apakah mau dibawakan buah-buahan, sama pertanyaan yang eh, berhubungan dengan medis itu jadi terasa sama-sama pertanyaan yang susah gitu. Saya masih ingat ketika mama saya waktu sedang capek dan linglung ditanya apakah ini mau diambilkan raket listrik atau apa, diam terus mikirnya lama gitu ya, terus baru mah cuma tanya raket listrik, oh iya boleh 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 gitu. Jadi seakan-akan semua pertanyaan gitu itu kayak harus dipikirin betul-betul, seakan-akan kalau melakukan satu kesalahan di dalam menjawab sebuah pertanyaan terus nanti nanti papa saya gimana, terus nanti ada ini ya, ada yang ngerasa bersalah gitu ya. Apalagi eh, kita juga tahu gitu ya bahwa mayoritas kita itu kan orang awam yang nggak ngerti apa-apa soal masalah kesehatan gitu ya. Dan beberapa dokter itu kurang berempati dan merasa ngomong seperti sesama rekan dokter gitu ya. Jadi ngomong gitu ya, terus pakai istilah-istilah ini, gimana Bu bersedia gitu. Loh, ya tolong dijelaskan dulu gitu kan. Nah, kami anak-anaknya sambil nge-chat GPT gitu kan, yang bisa satu-satunya bantuan kita kan chat GPT. Dokter ngomong kayak gini ini harus diapain kayak gitu. Jadi keluarga-keluarga itu seringkali ini ya clueless gitu ya. Tapi meskipun clueless gak tahu tetap ada desakan. Bu, gimana kalau nanti 1 jam lagi kami kembali lalu ibu bisa menjawab gitu ya. Dan nanti akhirnya mama saya gitu nanti nyuruh adik saya gitu. Kalau misalkan saya masih ada di kampus, nanti di WhatsApp gitu, nanti aja tunggu tunggu Koko biar yang jawab gitu. Nah, tapi saya kan juga bukan dokter gitu kan. Kalau misalkan ditanyain tentang Immanuel kan ya mungkin saya bisa jawab gitu. Tapi kalau saya ditanyain tentang apa, tentang diabetes, amputasi ini dan ini kayak gitu, waduh, nah, itu kayaknya bukan ini ya expertise ini. Nah, terus lalu berikutnya temuan yang lain adalah terutama di kebudayaan Asia itu ada tekanan-tekanan, kadang ada anggota keluarga yang sama sekali nggak pernah nengok, sama sekali nggak pernah peduli, tapi di momen-momen seperti ini, wah tiba-tiba jadi cerewet gitu, tiba-tiba jadi yang paling ngatur. Oh, ya kamu ini, kamu yang jaga sampai jam 10. Nanti setelah itu, loh, dia aja nggak pernah berpartisipasi kok selama ini. Selama ini dia juga nggak pernah tahu beritanya seperti apa gitu. Tapi tiba-tiba di momen itu, tiba-tiba dia jadi nge-push ini dan nge-push itu. Nah, tapi yang menariknya adalah kita yang di culture Asia itu nggak sampai ngomong diem aja kamu gitu, enggak kan? Kita malah ikut jadi ngerasa wah iya ya, gimana ya malah
jadi tambah ini gitu kan. Nah, apalagi temuan yang lain adalah apalagi ketika ini sudah bersangkutan dengan kesehatan mental. Nah, maksudnya kesehatan mental itu adalah ketika pasien, ya, ketika pasien itu bukan cuman menderita masalah yang berhubungan dengan fisik aja, tapi juga sudah pada tahap mentalnya pun juga terganggu gitu ya. Nah, eh, nanti saya akan menghubungkan dengan yang tadi Profesor Roland sempat membahas tentang total pain gitu ya. Nah, total pain itu ada physical pain, spiritual gitu ya, psychological dan relational, itu bisa menular dari pasien juga kepada caregivers gitu ya. Jadi kalau misalkan dan sudah terbukti juga gitu. Jadi ketika papa saya itu waktu itu gabungan antara diabetes dan demensia. Dan demensianya itu cukup parah, ada stroke dan ada kalau ketika di MRI itu eh, otot-otot yang saraf-saraf yang ada di otaknya itu sudah banyak yang rusak dan pecah semua gitu. Nah, akibatnya gitu ya, karena tinggal dengan papa saya yang demikian gitu, mama saya dan adik saya itu juga jadi stres gitu. Ngomong apa aja itu keliru gitu. Dan mereka selalu menyalahkan saya gitu karena saya anak yang sulung yang sudah menikah duluan dan keluar dari rumah gitu. Jadi yang selalu mereka katakan adalah kamu tahu apa? Kamu kan nggak tinggal serumah. Jadi ini apa ya? Tapi saya terus berusaha bisa ini ya memahami meskipun nggak gampang gitu ya. Kepengennya sih kan membela diri. Gitu. Ya, lalu berikutnya adalah ini masih dari buku yang sama gitu ya. Jadi chapter 14 dan 15. Jadi ini ada chapter yang menarik family end of life decision making gitu ya. Caregivers itu mereka tuh punya beban yang luar biasa karena mereka tahu mereka itu bukan cuman jaga pasien, tapi mereka itu juga harus memutuskan banyak hal gitu ya, mulai dari nanti pertanyaan, ini ke rumah sakit mana gitu, ini perlu dipanggilkan ambulans atau enggak, terus perlu nggak dibelikan vitamin ini, vitamin itu, belum lagi soal harga, soal kelas kamar gitu, asuransi gimana gitu, dan ya apalagi kalau misalkan dokter-dokter pun juga sudah pesimis, maka caregivers itu akan mulai membayangkan, wah ini belum selesai, nanti sudah harus menjawab pertanyaan tentang Grand Heaven kah gitu, atau kalau di Surabaya itu ada Adiasaka gitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sudah membayangkan itu semua rentetan peristiwa gitu. Nanti undang pendeta yang mana gitu untuk acara mana yang kedukaan, mana yang penghiburan, mana yang persembahan. Itu sudah ini ya. Pertanyaan yang ingin kami jawab gitu ya. Ini mungkin saya kurang rapi gitu ya. Pertanyaan yang ingin kami jawab itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai sesama orang beriman gitu ya, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen itu bisa sharing beban caregivers gitu ya. Bukannya justru kita itu memperparah beban yang mereka itu bukannya memperparah beban yang mereka itu sedang sedang mereka panggul dengan istilah-istilah teologis. Nah, istilah-istilah teologis yang saya maksud itu misalkan kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kayak misalkan ada lagu ketika ku berdoa mujizat itu nyata gitu. Wah, kamu kurang berdoa berarti kayak gitu. Wah, ya kan. Terus nah tadi Pak Abi juga sempat mention itu ada rencana Tuhan yang indah gitu. Ada juga lagu Barat yang Mariah Carey itu. Ya itu mungkin kalau ditranslate ini ya, ketika aku berdoa mujizat itu nyata gitu ya. Gitu ya. Jadi ada ada jargon-jargon teologis yang biasanya dipakai oleh
jemaat-jemaat gereja. Kadang-kadang juga bisa termasuk ini ya, tim visitasi gitu ya. Tim visitasi itu mungkin perlu, betul seperti kata Pastor Philip, perlu training khusus gitu ya. Karena cara melihat iman yang sangat shallow, bukan imannya yang shallow, tapi melihat iman dengan sangat shallow itu sangat ini ya, bisa sangat 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 kejam gitu ya. Dan pada momen-momen ini seringkali orang-orang Kristen gitu ya, tiba-tiba itu menjadi sosok-sosok yang ini ya, sosok-sosok yang ahli teologi gitu ya. Gitu ya. Padahal ya mereka ya juga jarang ke gereja gitu. Tapi tiba-tiba aja bisa memberikan saran-saran keluar ayat-ayat yang itu kayaknya bukan dari Alkitab kita deh, mungkin dari server sebelah gitu. Tapi kayak ada keinginan seperti itu gitu ya. Nah, di paper kami berusaha membahas sedikit gitu ya, karena paper teologis kan, jadi harus ada bau-bau teologinya gitu ya. Jadi kami membahas tentang ketika kita berbicara soal iman gitu ya. Nah, iman itu apa gitu ya. Nah, di momen presentasi ini gitu ya, momen sharing ini saya nggak mau terlalu banyak menghabiskan waktu di sini supaya nanti bisa dapat masukan Bapak Ibu tentang bagian akhir yang menurut saya lebih penting gitu ya. Jadi iman itu juga ada ini ya, ada unsur fakta gitu. Nah, fakta yang di sini, maksudnya di dalam situasi ini tentu adalah fakta yang berhubungan dengan medis gitu ya. Nah, fakta yang berhubungan dengan medis itu kita dapatnya dari mana gitu ya? Ya dari dokter gitu ya, dari current state of medical knowledge gitu. Dan dalam hal ini kita memang bersumber, kalau di epistemologi ini kan bersumber pada testimoni dan authority, kita cuma bisa percaya aja. Nah, lalu bagian lain dari iman yang ingin kami soroti itu adalah meskipun ada ayat Alkitab iman yang seperti biji sesawi, tapi kita harus membaca ini secara lebih luas. Ada banyak juga iman yang sifatnya itu even if gitu ya. Jadi iman yang even if itu meskipun Allah tidak menolong, kami tetap beriman. Kita juga membahas tentang mujizat. Nah, kita harus sangat berhati-hati gitu ya. Banyak sekali teman-teman gereja gitu ya yang selalu berlindung di balik kata mujizat gitu ya. Jangan cepat menyerah gitu ya. Mujizat akan tiba dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita kalau melihat data di Alkitab gitu ya, misalkan Paul dan Timotius gitu ya, tentu kita bisa mengatakan mereka faithful, tapi mereka tidak mengalami mujizat. Hal yang menarik adalah seorang ayah yang ini ya, yang anaknya sakit gitu ya, dia berteriak, "Ya Bapa, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya." Loh, jadi sebetulnya dia percaya atau enggak gitu ya. Jadi bisa jadi iman dan mujizat itu tidak berbanding lurus gitu ya. Jadi ada yang beriman tidak dapat mujizat, ada yang tidak beriman dapat mujizat. Lalu kita juga harus hati-hati, ini sedikit filosofis gitu ya. Seorang Kristen tentu aja aneh kalau mengatakan saya sama sekali tidak percaya mujizat. Nah, tapi ketika orang Kristen mengatakan I believe in miracles gitu, nah artinya itu apa gitu ya? Apakah mempercayai mujizat itu artinya itu adalah Allah harus menunjukkan mujizatnya kepadaku gitu. Nah, karena ketika kita sudah mengacaukan, memasukkan klaim mujizat masuk ke ranah moral gitu ya, maka nanti bisa ini ya, bisa slippery slope. Slippery slope itu dalam artian ketika saya mengatakan saya harus percaya kepada mujizat, itu nanti kita bisa jatuh kepada saya seharusnya percaya bahwa Allah itu akan menyembuhkan atau Allah itu akan melakukan. Nah, itu turun sedikit lagi gitu ya, kepleset sedikit lagi, maka kita bisa memaksa Allah untuk melakukan mujizat. Kenapa kok Allah harus melakukan mujizat? Nah, saya sudah terlanjur percaya kok kalau Allah sudah melakukan Allah bisa melakukan mujizat gitu. Jadi dari kepercayaan kita itu menjadi menjadi moral demand di pihak Allah gitu.
Dan itu kan tentu aja jadi aneh teologi kita. Ya ini ada kutipan dari satu chapter dari John Brown gitu ya. Ini terpaksa saya kutip, biasanya orang jarang mengutip cerita, tapi karena ini ceritanya terlalu gimana gitu, makanya terpaksa saya kutip. Jadi John Brown bercerita bahwa dia memiliki seorang kawan yang anak perempuannya terlibat kecelakaan mobil yang sangat serius gitu ya. Semua orang berpikir dia akan meninggal, tapi untungnya anak perempuan ini dia masih hidup. Ada permanent damage gitu ya, meskipun kecil. Lalu ada beberapa teman gitu ya, ada beberapa teman yang datang dan mengatakan bahwa, wah, kalau kalian berdoa dengan lebih beriman, maka anak perempuanmu pasti akan betul-betul sembuh total. Jadi ada orang-orang seperti ini di sana, tapi ketika mendengar cerita-cerita dari dokter, dari pastor, kayaknya orang-orang seperti itu bisa jadi juga ada di sekeliling kita gitu ya. Gitu ya. Lalu berikutnya tentang ini juga tentang teologis gitu ya, natur dari kematian. Nah, ini bagian yang bisa jadi gitu ya. Nah, nanti mungkin Pak Abe juga bisa memberi komentar. Bisa jadi ini antitesis gitu atau berlawanan dengan yang tadi Pak Abe udah sharing gitu ya. Nah, jadi saya dan rekan saya itu berangkat dari asumsi seperti ini, bahwa kematian itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Tapi di sisi lain, Yesus mengatakan untuk kasihilah musuhmu. Berarti dengan kata lain, mungkin kita bisa sedikit narik gitu ya, permainan kata-kata, kasihilah kematian. Jadi berteman dengan kematian gitu. Ini Henry Nouwen gitu ya. Henry Nouwen juga pernah mengucapkan kalimat konsep yang kurang lebih sama. Lalu seorang ini ya bioetika Katolik ini ya editor dari buku ini gitu ya, Teres Lysott, dia juga mengucapkan kalimat yang kurang lebih sama, tapi dia menggunakan bahasa Christoform bioethics gitu ya. Jadi bagaimana kita itu bisa semakin serupa dengan Kristus melalui betul-betul menjalani penderitaan dan kematiannya. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa ketika orang Kristen berbicara soal kehidupan dan kematian, kehidupan dan kematian, kehidupan itu jangan dilihat sebagai kehidupan di bumi aja gitu. Tapi waktu orang Kristen ngomong kehidupan, itu artinya kehidupan di bumi, lalu ada satu titik kecil, lalu disambung lagi. Kehidupan kekal gitu. Jadi waktu kita orang Kristen ngomong kehidupan, berarti kehidupan itu membentang gitu ya. Mulai dari di bumi sampai ke kekekalan. Nah, berarti kematian itu hanyalah fase gitu. Fase perpindahan. Sama seperti ketika kita melewati sebuah pintu gerbang gitu ya. Jadi kita itu sebetulnya jalannya itu tetap lurus gitu ya. Tapi cuman beda aja gitu. Kita sudah melewati gerbang yang berbeda. Dulu sebelum Kristus mungkin gerbang itu tertutup atau gerbang itu tampak sangat menyeramkan gitu ya. Tapi sekarang setelah Kristus kita melihat gerbang itu sudah didekorasi dan nggak semenyeramkan yang demikian gitu. Karena gerbang ini sudah ditaklukkan dan ditundukkan di bawah dari Kristus. Nah, ini bagian yang kami ingin mengembangkan gitu ya. Jadi ada beberapa implikasi tips pastoral bagaimana kita itu bisa ini ya caregiving to caregivers gitu ya. Nomor satu itu adalah presence gitu. Jadi waktu berbicara soal presence ini kehadiran yang ini ya, kehadiran yang sungguh-sungguh. Kita bukan sekedar hadir secara spiritual, iya nanti aku doakan, tapi kita betul-betul hadir secara fisik gitu ya. Tadi Pak Abi sempat ngomong banyak soal fear of death gitu ya. Nah, kalau di buku yang ditulis oleh John Wyatt, Dying Well gitu ya, dia berani merumuskan seperti ini. Fear of death is essentially fear of abandonment. Gitu ya. Jadi mungkin terdengar reduktif gitu ya, tapi bisa jadi ada betulnya gitu ya. Jadi membayangkan, jadi
kalau di buku yang lain gitu ya, fear of death itu macam-macam gitu ya. Jadi kayak eh, tahu kapan mati, tahu bagaimana mati gitu ya, lalu tahu bakal mati muda gitu. Nah itu semua masuk dari payung besar dari fear of death. Tapi kalau dalam konteks ini gitu ya, fear of death itu membayangkan meninggal lalu dia sendirian gitu, Eh, keluarganya kerja semua gitu ya. Terus anak-anaknya di luar negeri gitu. Nah itu kayak, nah itu fear of death. Nah, jadi bagaimana supaya ini ya pasien itu tidak merasa terabandon, dan bukan cuma itu aja, gimana supaya para caregiver itu merasa bahwa aku aku tidak menjalani ini sendirian gitu ya. Aku tidak mengambil keputusan ini sendirian gitu. Dan kalau aku mengambil keputusan yang salah, semua orang ini nanti akan menghakimi aku. Tapi kita itu bisa bersama-sama gitu ya, betul-betul berada di sisi mereka, menggenggam tangan mereka, dan kita itu betul-betul menepuk pundak mereka gitu ya. Eh, touch gitu ya, touch, sentuhan fisik, suara gitu ya, mendengar suara gitu. Nah, ini sedikit sharing 5 minutes in 3 hours itu, jadi maksudnya seperti ini. Jadi waktu papa saya di rumah sakit itu, kita juga sewa ini ya, sewa suster, terlepas dari suster yang ada di rumah sakit untuk jaga gitu ya. Tapi kita memang ini ya, karena suster pun kan dia juga perlu istirahat. Jadi saya, mama saya, adik saya, kita bergantian gitu. Siapa yang membawa pulang suster ini ke rumah supaya dia bisa istirahat, supaya bisa mandi. Nah, nanti kita jaga gitu. Nah, tapi tentu aja kadang-kadang kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi terpaksa pergi ke lobbynya rumah sakit untuk connect ke ini ya, ketika mama saya itu betul-betul tidak ada yang menemani. Saya juga nggak ada, terus adik saya juga nggak ada, tapi kebetulan waktu itu mertua saya pas berkunjung. Mertua saya pas berkunjung. Nah, lalu di situ uh, suster itu memberi pertanyaan yang sebetulnya nggak terlalu susah sih tentang darah dari PMI, gitu. Darah dari PMI. Tapi pertanyaan yang semudah itu gitu ya, dan mama saya sudah berusaha call saya, adik saya nggak ada yang mengangkat gitu ya. Cuman untungnya ada mertua saya yang bisa nemani, menenangkan, dan juga ikut memberikan pertimbangan, tapi hanya gara-gara momen 5 menit. Jadi mertua saya itu datang ke sana itu 3 jam. Tapi datangnya 3 jam itu sebetulnya untuk momen 5 menit ini aja. Momen 5 menit yang sangat krusial. Karena apa? Karena setelah akhirnya papa saya meninggal dan semuanya itu sudah terjadi, mama saya itu selalu ingat bahwa seakan-akan mertua saya itu setiap hari nemenin. Jadi 5 menit. Jadi kadang-kadang mungkin kita ngerasa seperti, duh, visitasi, ngunjungi itu. Tapi bosen. Aku loh di sana 3 jam nggak ngapa-ngapain gitu. Jangan dilihat 3 jamnya itu gitu. Jadi mungkin di dalam 3 jam itu mungkin ada momen-momen yang membuat caregivers itu, wah, aku tuh nggak sendirian. Gitu. Lalu berikutnya kita juga ini ya, kita kehadiran kita itu bukan hanya sampai ketika sang pasien berangkat gitu. Tetapi setelah itu masih ada persemayaman, masih ada acara kedukaan. Terus ada masa-masa kedukaan bahkan setelah diperabukan atau dimakamkan ini. Apakah kita itu bisa sampai sejauh itu? Presence. Lalu berikutnya listening gitu ya. Jadi gunakan ini ya, gunakan telinga kita, bukan mulut kita. Apalagi kalau kita pernah kuliah di STT itu pasti kepinginnya itu kan mengkoreksi. Oh ini kayaknya keliru nih ya, gitu. Ini kayaknya keliru nih. Nah tapi kita berusaha untuk listen gitu ya. Karena seringkali para caregivers gitu ya, para keluarga yang sedang menangani pasien itu, mereka itu mungkin karena di dalam kekalutannya dan di dalam stresnya itu ya, mereka itu bisa melihat hal-hal yang, jadi misalkan contohnya ya gitu ya, jadi misalkan papa saya itu, atau mungkin kita sering dengar gitu ya, oh dia di hari pertama datang itu kondisinya parah, di hari kedua tambah parah, di hari ketiga membaik.
wah ini berarti Tuhan sedang bekerja gitu. Jadi langsung ada penafsiran-penafsiran yang seperti itu. Padahal kita juga tahu bahwa di dalam penyakit tertentu itu kan sudah terpola. Oh nanti memang grafiknya seperti ini gitu. Tapi bagi para caregivers gitu ya, bagi orang awam itu, wah ini langsung diartikan sebagai tanda. Ini, wah tadi pagi bisa manggil-manggil loh gitu. Wah itu sudah diartikan sebagai tanda gitu. Nah, kita kan kepenginnya langsung mengkoreksi. Oh, enggak gitu loh. Dulu saudaraku enggak gitu. Akhirnya juga tetap berangkat loh. Tapi gimana kita tuh coba dengerin gitu. Caregivers itu punya narasi seperti apa, cerita seperti apa, kita dengerin gitu ya. Kita dengerin. Gitu ya. Nah, lalu juga bukan cuma dengerin, kita juga bisa membantu mereka untuk lebih keluar, menceritakan apa yang menjadi concern mereka gitu ya. Jadi total pain gitu ya, apa yang dirasakan, capek gitu ya. Saya mau share satu buku yang sangat bagus gitu ya tentang counseling. Ini juga dari James Ward gitu ya, counseling. Kadang-kadang kita itu mungkin perlu split gitu ya. Kita datang bersama tim visitasi gitu. Nah, nanti tim visitasi itu kadang-kadang kita ada beberapa keluarga yang punya konflik gitu ya. Jadi misalkan keinginan dari kakak pertama gitu ya, keinginan anak sulung dan anak bungsu itu berbeda gitu. Nah, jangan sampai kita tim visitasi itu selalu berada di sebelahnya anak bungsu gitu. Atau kita tim visitasi rame-rame berada bersama dengan tim anak sulung gitu. Kita harus punya discernment gitu ya, kita bisa membaca gitu ya. Oh, sepertinya keluarga ini seperti ini gitu ya, terpecah jadi beberapa fraksi. Kok jadi fraksi apa ya? Jadi beberapa party gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin ada yang perlu menemani anak bungsu, perlu ada yang menemani anak sulung. Nah, nanti ketika anak sulung sudah mulai cerita gitu ya, adik-adikku tuh nggak pernah mau ngerti gitu ya. Nah, kita bagaimana bisa ini gitu ya. Atau nanti mungkin ada yang nemeni anak bungsu, wah, koko itu selalu egois gitu ya. Nah, bagaimana kita juga bisa mendekati. Jadi, kita mendekati dari berbagai sisi gitu ya. Lalu yang terakhir gitu ya, afirmasi gitu ya. Kita harus mau ya gitu ya, memuji gitu ya. Wah, kamu sudah 2 hari nggak tidur ya. Wah, hebat ya gitu ya. Kadang ini ya, hal-hal yang kecil seperti itu bisa sangat-sangat berarti gitu. Sangat-sangat berarti bagi para caregivers gitu ya. Karena caregivers ini mereka sedang menghadapi situasi ketika mereka itu mungkin banyak menyalahkan diri gitu ya. Kok rasanya aku terlalu ngurusi kantorku ya, kok rasanya aku terlalu ngurusin yang lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Harusnya aku kok nggak mau jual mobilku ya untuk biaya ini gitu. Jadi terus dihantui perasaan bersalah. Nah, tugas kita tentu aja gitu ya kepada para caregivers ini bukannya justru malah kamu loh masih punya rumah gitu. Kenapa kok kayak gitu. Tapi kita coba bagaimana bisa menjadi ini ya. Kita bisa caring gitu ya. Kita bisa empati, kita bisa compassion gitu ya. Atau mungkin dalam bahasa kasarnya kita assume aja mereka sudah melakukan yang terbaik sebaik yang mereka bisa. Mungkin itu yang bisa saya share dari presentasi saya. Oke, luar biasa presentasinya, bikin apel sebagai. Dan sekarang kita masuk di ruang diskusi. Terima kasih buat presentasinya dari Pak Ezra. Nah, kebetulan waktu mendengar presentasi ini dan mendengar pengalaman Pak Ezra, saya juga relate ya dengan pengalaman itu, meskipun mungkin bukan orang tua kandung saya, tapi paman saya seperti itu. Nah, tapi kalau dari lihat pengalaman Pak Ezra yang diceritakan dan juga pengalaman saya, tapi saya mendampingi sepupu saya yang juga sebagai caregiver itu, ada titik yang mana kadang-kadang kita tidak perlu berkata-kata kepada caregiver itu. Cukup kita hadir,
lalu kita melihat apa yang dibutuhkan dia gitu. Yang dibutuhkan dia itu bukan kepada pasiennya, tapi kepada caregivernya. Itu menurut saya yang mungkin ini bisa menambahkan bahwa kadang-kadang kehadiran itu menjadi sesuatu hal yang penting yang mungkin tadi sedikit disinggung sama Pak Esra juga ya terkait dengan hal itu. Nah, yang menjadi problem itu adalah kebetulan kalau misalnya ini dikembangkan di dalam konteks Indonesia seperti itu, nah kalau di dalam pelayanan kesehatan, kalau rumah sakitnya yang berbasis agama, caregivernya juga banyak diberikan perhatian gitu dari pihak rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit yang tidak berbasis keagamaan itu sedikit macet. Nah, kira-kira kalau misalnya kita tidak bisa menuntut rumah sakit seperti itu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh rumah sakit berbasis agama. Tapi kalau di dalam kerangka pastoral, misalnya mungkin dikembangkan untuk lebih lanjut, kalau tadi Pak Esra ini bisa dibawa ke dalam pola pastoral masyarakat seperti itu, atau pastoral kesehatan publik yang dilakukan oleh pelayanan rumah sakit. Terobosan apa yang mungkin bisa ditawarkan yang diimajinasikan Pak Esra dari pengalaman Pak Esra yang bisa menguatkan mereka gitu, rumah sakit atau pelayanan kesehatan publik supaya juga ikut memperhatikan para caregiver. Karena ini kenapa? Misalnya kebetulan pacar saya ini kan dokter. Saya itu suka marah gitu. Waktu dia ikut marah-marah sama itu pasien keluarga pasien seperti diusir-usir gitu. Maaf ya Pak, di sana ya Pak ya. Ini kita mau ngurus pasien yang ini. Mereka itu capek loh, kok kamu melakukan hal yang sama, dan ternyata tenaga-tenaga medis yang banyak melakukan seperti itu juga. Nah itu kan juga menjadi persoalan gitu. Kira-kira dari pengalaman Pak Esra bagaimana ketika seperti itu? Terima kasih. Jawaban saya pasti akan ini ya sangat terbatas gitu ya, karena kita sudah bergerak. Tapi saya betul-betul bisa relate sih, karena ayah saya tuh sebelum akhirnya meninggal, dia sempat diamputasi 2 kali dalam waktu 2 minggu gitu ya. Jadi sudah diamputasi, wah ternyata nggak sembuh, terpaksa diamputasi lagi. Setelah diamputasi nggak lama 1 minggu kemudian meninggal gitu ya. Nah, ada 2 rumah sakit yang berbeda gitu ya. Rumah sakit yang pertama itu rumah sakit internasional gitu ya. Rumah sakit internasional lebih mahal gitu ya. Dan lebih apa ya, kalau dari kacamata luar gitu lebih keren gitu ya. Nah, pertama kali dibawa ke sana karena memang rumah sakit yang lebih dekat dengan rumah gitu, alasannya sepraktis itu gitu. Nah, dan waktu itu kami memikirnya ya tidak ada alternatif lain, karena bagi kami itu yang paling dekat yaitu yang terbaik gitu. Sesimpel itu gitu. Di dekat rumah sudah ada yang internasional, ngapain yang jauh-jauh. Nah, tapi karena sebuah momen ketika akhirnya bapak saya betul-betul nggak bisa bergerak, dan ambulans dari rumah sakit internasional ini nggak bisa ditelepon, dan kebetulan ada ambulans dari rumah sakit Katolik yang cukup jauh dari rumah yang merespons, akhirnya kita terpaksa pindah ke rumah sakit Katolik. Dari situ saya dan keluarga dan juga keluarga besar dan teman-teman sadar ternyata sangat beda gitu ya. Rumah sakit Katolik sangat ini ya, bisa merasakan kehadiran Kristus di situ gitu ya, gitu ya. Jadi tapi dugaan saya mungkin karena para caregivers gitu ya, atau health providers ini gitu ya, para nurse itu, mereka juga diperlakukan demikian oleh institusi mereka gitu. Maka mereka juga melihat yang lain itu sebagai demikian gitu. Saya nggak tahu bagaimana gereja dengan giver besar itu mengatur sistem yang ada di rumah sakit Katolik ini gitu ya. Tetapi yang pasti apa yang mereka lakukan itu sangat luar biasa. Terlihat semangat gitu, wajah, senyuman, kadang sambil nyanyi lagu rohani gitu ya.
dibandingkan dengan yang tadi itu betul-betul bisa relate, yang marah-marah, ngusir-ngusir gitu di rumah sakit internasional gitu. Jadi mungkin itu ini ya, kalau kalau pertanyaannya terobosan persisnya seperti apa, saya nggak bisa tahu, tapi itu mungkin menjadi tugas kenapa kok dokter harus Kristen, kenapa kok nurse harus Kristen untuk menerangi dan membawa perubahan-perubahan kecil seperti itu. Mungkin mungkin itu aja sih Pak yang saya bisa share, tapi betul-betul sangat terasa gitu ya. Betul-betul sangat terasa bedanya gitu. Ya, thank you sharing dari Pak Ezra tadi ya. Pertanyaan sebetulnya saya singkat gitu ya, dari caring for caregivers ini, apakah ada skala mana yang perlu kita lebih prioritaskan gitu ya? Karena kan mungkin juga ada kalanya kita juga waktunya terbatas gitu atau kadang-kadang kita juga tidak, terutama kalau misalnya dalam pelayanan pastoral gitu, kita mengunjungi keluarga yang sebagai caregivers, kadang-kadang tidak semua aspek terpenuhi ataupun juga tidak selalu on gitu ya. Oh ya, caregivers punya kebutuhan ini dan itu gitu, yang kalau kira-kira dalam skala mana yang lebih diprioritaskan gitu ya. Saya tadi sepanjang sharing saya teringat gitu ya, waktu saya pelayanan sempat di kota Bandung ini, kami berkunjung ke satu pasutri yang sudah lansia gitu, yang sakit bertahun-tahun itu si ibu begitu. Jadi caregiversnya si bapak gitu. Memang kelihatannya kebutuhan yang sakit ini banyak gitu ya. Jadi banyak ngomel-ngomel ketika pihak gereja kunjungi begitu. Jadi tempat tempat sampah, tempat katarsisnya gitu ya. Tapi si bapak tuh diam-diam, nggak berapa lama kemudian dari kunjungan kami ke berapa, dengar berita duka gitu ya. Tapi yang meninggal duluan justru si bapak. Jadi saya merenung gitu ya dari itu tadi. Kadang-kadang ada hal gitu ya, kita nggak terutama misalnya saya memosisikan diri saya sebagai pelayan pastoral gitu dalam waktu itu. Kita juga nggak sadar gitu ya kebutuhan caregivers itu gitu, sampai ternyata seperti yang lebih stres gitu justru ngadepin pasien, ngadepin mungkin keluarga besar, itu justru si bapak yang tentu bukan maksudnya mau playing God gitu ya, seandainya gitu kita sadar lebih awal gitu, tapi tetap jadi sesuatu yang disayangkan kalau kami tidak sadar gitu dalam keadaan itu gitu. Jadi saya pikir apakah ada skala prioritas kah, atau mana yang lebih penting begitu, kurang lebih itu. Sangat sangat menantang dan sangat susah gitu ya. Kalau misalkan baru ketika ada momen, ayo kita visitasi, ada keluarganya Pak Esra gitu. Lalu nanti kita sebagai seorang hamba Tuhan atau pastor, kita memberi instruksi, kamu jangan gini ya, kamu nanti ngomong gini ya, kayak gitu. Kalau baru pada momen itu kita mempersiapkan, pasti tidak akan efektif, tidak akan maksimal. Jadi kita perlu layer yang lebih mendasar gitu ya. Dan layer yang lebih mendasar itu sebetulnya berhubungan dengan teologi tentang kematian gitu. Jadi bagaimana kita itu sejak sedini mungkin gitu ya, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang konsep kematian yang konsep kematian yang sudah dikalahkan oleh Kristus gitu ya. Saya kasih contoh aja gitu ya. Kita itu orang Asia tuh, misalkan ada teman kita ngomong habis setelah baca berita gitu ya, misalkan berita seorang anak muda yang meninggal kecelakaan, lalu teman kita komentar, wih kok serem ya meninggalnya seperti itu. Wah, kalau aku yang meninggal seperti itu, kita langsung, amit-amit, jangan ngomong seperti itu. Jadi bahkan kematian itu sangat tabu untuk diperandaikan, kematian itu sangat tabu untuk diimajinasikan. Atau mungkin yang orang yang cindo, aduh iolsan gitu, kok ngomong yang serem-serem gitu. Jadi seakan-akan kalau kita ngomong kematian nanti bisa mati sungguhan gitu. Tapi ya memang kita semua akan mati sungguhan anyway gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa tentu di tentu di usia perkembangan yang sudah tepat. Tapi kita mengajar anak-anak sekolah minggu kita gitu ya, untuk melihat bahwa kematian itu seperti yang tadi sempat saya katakan, itu adalah satu gerbang menuju kehidupan berikutnya gitu. Befriending death gitu ya. Nah, ketika kita gereja kita sudah ke arah sana gitu ya, sudah tidak tabu lagi melihat kematian gitu, maka kita bisa mulai membangun gitu ya pelayanan pastoral care yang lebih holistik gitu tentang kematian, dan juga menemani para
caregivers gitu. Jadi itu layer yang paling dasar gitu. Nah, lalu berikutnya untuk menjawab pertanyaan Pak AB, nah ini kita memang harus apa ya, ada manajemen gereja gitu ya. Misalkan tim visitasi itu siapa aja gitu, terus siapa punya apa gitu. Bagi orang yang lebih punya waktu gitu, misalkan kalau di gereja saya waktu itu eh, ibu-ibu lansia gitu, ibu-ibu lansia, mereka mereka punya waktu gitu. Kalau ngomong ngaco memang gitu ya. Kalau ngomong ngaco gitu, wah aneh-aneh gitu yang diomongin gitu. Tapi mereka punya waktu gitu. Nah, mungkin di bagian presence ini gitu. Tapi bagi mereka yang nggak ini ya, nggak punya waktu, cuman bisa beberapa kali datang gitu ya, mungkin di situ bisa melakukan ini ya, afirmasi gitu. Mungkin ke ini sih, ke arah gitu sih.